Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofian Sauri MPD. Saya mengajar matematika kelas 7. Saya di sini akan mulai menerangkan tentang kompetensi dasar 3.1 atau bab yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua adalah operasi pengurangan, yang ketiga adalah operasi perkalian, yang keempat pembagian, yang terakhir adalah operasi campuran. Apa sih operasi penjumlahan? Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Untuk bilangan yang sederhana, bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, atau bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Bila langkahnya 2 langkah ke kanan, lalu melangkah lagi 5 langkah ke kanan, maka akan berada di angka 7. Artinya 2 langkah di awal lalu ditambah lagi oleh 5 langkah yang selanjutnya. Jadi 2 ditambah 5, totalnya adalah 7. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 2, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan karena operasi penjumlahan dan menghasilkan angka 7. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, artinya mau A yang di depan atau B yang di depan, hasilnya akan sama. Contoh, 1 ditambah 2 sama dengan 3, atau sebaliknya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kedua, min A ditambah min B sama dengan min A buka kurung A ditambah B. Selanjutnya yang ketiga, A ditambah min B sama dengan A dikurang B, sama dengan min B ditambah A jika A lebih dari B. Selanjutnya yang keempat, A ditambah min B sama dengan min B ditambah A sama dengan 0 jika A bernilai sama dengan B. Yang terakhir, A ditambah min B sama dengan min B min A jika A kurang dari B. Bila tadi operasi penjumlahan, kita lanjut ke operasi pengurangan.
Perhatikan garis bilangan berikut. Bila saya melangkah dari titik 0 sebanyak 8 langkah, lalu setelah 8 langkah saya berjalan ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Setelah berjalan ke arah kiri sebanyak 4 langkah, lalu saya berjalan lagi ke arah kiri sebanyak 4 langkah lagi, sampai akhirnya saya kembali ke titik 0. Artinya, dari gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurang 4, anak panah ditarik ke kanan sampai ke angka 8, dari 0 ke 8 yang tadi, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri. Karena operasi pengurangan dan menghasilkan angka 4. Maaf, diralat, ini bukan 5, 4 ya. Kemudian dilanjutkan 4 langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan angka 4. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. A dikurang B sama dengan A ditambah min B. A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Min A dikurang min B sama dengan min A ditambah B. Min A dikurang B sama dengan min A ditambah min B sama dengan min dikali A tambah B. Bila min dikali dengan min, maka hasilnya akan positif. Operasi perkalian. Perkalian itu memiliki pengertian sebagai bilangan yang berulang. Tidak berlaku untuk bilangan bulat bernilai sama dengan 0, sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. 5 dikali 3 artinya nilai 3 ada sebanyak 5. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Atau 3 dikali 3 artinya nilai 3 ditambah sebanyak 3 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. 1 dikali 3 artinya nilai 3 hanya ada 1 kali, yaitu 3. Nah, ini adalah tabel perkalian ke arah negatif dan ke arah positif. Bila kita mencoba ke arah negatif yang di atas tabel, di sini ada 3. Kita coba 3. Min 3 dikali dengan min 4. Min 3 dikali dengan min 4. Kita tarik sejajar dengan 3, maka akan ketemu di angka 12. Artinya min kali dengan min plus, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Kebalikannya, bila min 3 dikali dengan 3 positif, maka akan menghasilkan min 9 karena salah satu bernilai positif dan salah satunya lagi bernilai negatif, maka plus kali min hasilnya pasti negatif. Kita lanjut. Dari tabel di atas maka dalam perkalian bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat diartikan sebagai berikut. A
kali B sama dengan plus dikali A dikali dengan B. Artinya bila positif dikali dengan positif hasilnya akan positif. Min A dikali min B maka akan menghasilkan plus dikali A dikali B. Artinya negatif bila dikali dengan negatif hasilnya akan positif. Negatif A dikali dengan B sama dengan negatif dikali A kali B. Artinya bila salah satunya bernilai negatif maka hasilnya akan negatif. A kali B sama dengan negatif A kali B. A kali min B, nah ini sama. Bila salah satunya bernilai negatif hasilnya akan bernilai negatif. Operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat dapat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan, maka untuk A, B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Untuk A sama dengan 0, maka nilai C sama dengan 0. Nah, yang terakhir adalah operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas operasi. Yang pertama, perpangkatan atau akar. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Artinya, bila ada pembagian dan perkalian atau perkalian dan pembagian dalam suatu operasi hitung dengan positif dan negatif, maka didahulukan perkalian dan pembagian. Contoh nomor 1, 6 kali 3 ditambah buka kurung 5 dikurang 2. Maksudnya 6 dikali 3 ditambah 3 dari 5 dikurang 2. Maka didapat 6 dikali 3 ditambah 3. Yang di dalam kurung biasanya dikerjakan terlebih dahulu, baru yang di luar. Setelah ketemu hasilnya baru bisa kita kalikan, karena nilai kali lebih tinggi dari nilai jumlah, sehingga 6 kali 3 sama dengan 18. Lalu didapat 18 ditambah 3 sama dengan 20. Yang kedua, 579 ditambah 682 dibagi 13 tutup kurung dikali 9 tutup kurung ditambah 9 kali 3 tutup kurung dibagi 30. Maksudnya 579 ditambah 682 itu kita tuliskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena angka tersebut berada di dalam kurung. Maka didapat 1261 dibagi 13 dikali dengan 9 ditambah dengan 9 kali 3 adalah 20 dibagi 30. Lalu kita bagi 1261 dibagi 13 didapat 97. Kenapa dikerjakan terlebih dahulu? Karena angka tersebut berada di dalam kurung. Maka 97 dikali 9 ditambah 27 dibagi 30. Kita kerjakan lagi yang di dalam kurung. 97 dikali 9
maka didapat 91 dibagi 30 sama dengan 30. Bila kalian ingin bisa dalam belajar matematika, yang pertama semangat belajar, yang kedua banyak latihan, yang ketiga jangan takut coba, yang keempat harus disiplin. Artinya dalam belajar matematika tidak boleh bermalas-malas, harus terus-menerus dicoba dan diasah. Get in touch, boleh join Facebook dengan Facebook Ahmad Sofyan Sauri, follow Instagram Ahmad Sofyansa, atau buka YouTube channel Ahmad Sauri. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, serta nyalakan tanda lonceng. Dan terakhir, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Riwayat Imam Syafi'i rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.